Halo, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin segmen Ringkas. Dan di episode kali ini, aku mau meringkas satu episode dari podcast Main Mata yang sebenarnya udah cukup lama ya. Tapi menurutku narasumbernya nih tak lekang oleh waktu, yaitu ada almarhum Pak Sapardi Djoko Damono. Jadi Pak Sapardi ini seorang penyair Indonesia dan gak cuma itu sebenarnya ya. Jadi beliau ini seorang penyair, penulis novel, naskah drama, esai, karya ilmiah, terus juga cerpen, dan beliau ini juga seorang guru besar di bidang sastra. Karya-karya beliau itu terkenal sebagai istilahnya tuh lyrical poetry ya. Dan mungkin yang udah pernah kamu denger nih judulnya ada yang Hujan Bulan Juni, Aku Ingin, Sajak-sajak tentang Cinta, dan pokoknya masih banyak lagi deh. Sayangnya memang Pak Sapardi ini sudah berpulang ya waktu pertengahan 2020 lalu. Dan episode ini makanya berkesan banget buat aku karena aku masih diberi kesempatan gitu ya untuk merekam cerita beliau. Jadi waktu itu aku rekaman Februari 2020, tepat mungkin kayak hampir 2 minggu ya sebelum lockdown Jakarta. Jadi semasa hidupnya, Pak Sapardi ini memang bisa dibilang seorang penulis yang produktif banget. Kalau kata editornya beliau ya, Mbak Mirna Yulistianti, jadi tulisan-tulisan Pak Sapardi itu tuh bisa memenuhi target penerbit dalam setahun. Kebayang dong ya. Jadi waktu ngobrol dengan Pak Sapardi, waktu itu kami ngobrolin soal gimana caranya dia tuh membangun kebiasaan menulis, terus juga perjalanannya dia menjadi penulis itu seperti apa. Karena sampai dengan hari aku taping podcast itu, Pak Sapardi itu masih menulis tiap hari. Dan aku yakin dia memang menulis tiap hari sepanjang hidupnya. Nah mungkin kamu belum tahu ya, Pak Sapardi itu dulunya tuh sebenarnya bukan berniat jadi penyair, tapi jadi cerpenis. Jadi waktu dulu itu dia tuh sempat mengirim cerpennya dia ke majalah anak-anak gitu. Cuman waktu itu ditolak sama yang punya majalah nih, atau sama orang-orang di majalahnya lah ya, karena katanya dibilang ceritanya tuh tidak masuk akal. Padahal dia menulis itu berdasarkan pengalaman pribadi. Katanya gini nih. Ada majalah bahasa Jawa yang sampai sekarang masih ada, namanya Penyebar Semangat lah. Itu ada edisi khusus untuk anak-anak gitu tiap minggu ya. Saya nulis di situ. Dulu kan nulis tangan terus kirim gitu. Kebetulan dapat jawaban dari Sin itu, Pak Sin itu sebagai Subagio Ilham Notosujoyo itu wartawan top zaman itu ya. Ini dalam bahasa Jawa. Dia bilang, cerita kamu ini nggak bisa dimuat karena tidak masuk akal. Saya kaget. Kok tidak masuk akal? Saya itu cuma mencatat apa yang terjadi pada saya pada suatu saat pada waktu itu. Kok nggak diterima? Mungkin dia nggak bisa menerima keadaan begini ya. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang tapi di podcastin. Tapi direkam. Bapak saya kan Sontoloyo, bapak saya itu Saenak Dewi ya. Nah itu kebetulan pada waktu itu saya punya istri simpanan kira-kira gitu ya. Dia bilang, kamu sekarang ikut aku gitu. Akhirnya sama adik saya itu. Kemana? Ya ke tempat istrinya itu yang kedua itu. Lah ibu saya itu tidak marah tidak apa, saya malah didandanin. Ya ini baik-baik ya, nanti di sana jangan nakal segala macam, dandanin. Ikhlas gitu, ikhlas. Nah, itu kan saya ceritakan seperti apa adanya. Orang kan susah menerima itu sebagai sesuatu yang masuk akal gitu. Itu masalahnya di situ. Ya tapi ya karena memang beliau ini suka menulis dan juga suka membaca, jadi memang ada ajalah pertemuannya dia dengan sebuah karya tulis. Pak Sapardi menyebutnya sebagai malapetaka ya pertemuan ini. Dan malapetaka ini adalah pertemuan dia dengan naskah drama bersajaknya T.S. Eliot. Terus satu lagi juga dengan balada Orang-orang Tercinta yang ditulis sama W.S. Rendra. Jadi dari situ Pak Sapardi baru merasa atau menyadari gitu ya kalau ternyata puisi itu tuh bisa dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi akhirnya dia menulis sebuah karya puisi ya, terus dia kirimkanlah ke majalah kebudayaan ternama saat itu dan ternyata karyanya diterima. Jadi ya mulailah ya dari situ perjalanannya Pak Sapardi untuk menulis sebagai cari makan lah ya. Dari menjadi penerjemah, kemudian menulis berbagai karya, sampai akhirnya dia masuk ke Fakultas Sastra di UGM. Aku bilang sih Pak Sapardi ini tuh cukup atau sangat beruntung ya. Karena kalau istilah zaman sekarang tuh dia sudah menemukan ikigainya nih dari zaman dia kuliah. Dan ya udah gak berubah tuh sampai seumur hidupnya dia. Terus mungkin ada dari kamu juga yang berpikir ya, kayak ini Pak Sapardi sepanjang hidup dari kuliah sampai umur 80-an, itu tuh dia nulis aja terus. Apa gak ngerasa bosen gitu ya menulis terus? Nah Pak Sapardi ini juga bilang dia juga ngerasa bosen dong nulis hal yang sama setiap hari, makanya ini nih yang dia lakukan.
saya itu kalau nulis sama terus bosen, menek gitu. Jadi kalau saya selalu berusaha untuk berubah. Tetapi apapun yang terjadi daripada perubahan saya itu kan Sapardinya masih ada, itu loh masalahnya. Jadi dari pertama kali yang Dukomong Abadi itu sampai sekarang itu lain sama sekali kalau Anda lihat ya. Lain sama sekali. Selalu berubah. Saya akan saya nggak suka kalau mengulang diri sendiri. Namanya ya pokoknya itu menjiplak diri sendiri gitu. Ya itu mungkin ciri saya, karena begini, saya itu sangat hati-hati menggunakan kata, memilih kata, ya itu namanya diksi, dan itu yang menyebabkan mungkin saya bisa bertahan lama, karena saya selalu mencari sesuatu yang ya mungkin baru ya, tapi bukan baru dalam pengertian sesuatu yang ngawur gitu. Saya percaya bahwa bahasa itu pada dasarnya lisan. Bahasa itu bukan tulis. Tulis itu kan residu dari bahasa lisan, dan itulah yang kemudian menyebabkan orang ya kalau ikut-ikutan nulis yang ditulis orang sebelumnya kan susah. Jadi dia mengulang punya orang lain lah. Saya nggak mau. Saya itu sebenarnya meniru bahasa lisan yang saya tulis gitu. Nah, bahasa lisan kan berubah terus. Jadi kalau Anda membaca puisi saya yang akhir-akhir ini kok Pak Sapardi kok sekarang bahasanya seperti orang milenial apa-apa gitu. Memang sengaja, memang itu bahasa saya. Selain itu juga dengan bertambahnya usia, ya pasti ada perbedaan cara berpikir dong ya antara dulu dan kemudian dia berkembang. Dan itu juga yang akhirnya mempengaruhi Pak Sapardi dalam menulis ketika dia mengekspresikan emosi yang muncul. Nah, ngomongin soal emosi dalam berkarya nih ya. Jadi ada beberapa tips menulis dari Pak Sapardi yang sebenarnya bisa kita aplikasikan ke karya kita sendiri. Yang pertama nih, kalau misalnya menurut Pak Sapardi ya, ketika kita merasakan emosi, apalagi emosi marah gitu ya, kita tuh jangan langsung menuangkannya ke dalam sebuah karya, tapi justru kita mengambil jeda dulu sebentar yang dia sebut tuh sebagai jarak estetika, supaya kita bisa melihat karya tersebut tuh sebagai sebuah objek. Karena kalau misalnya kita terlalu subjektif ya dalam melihat karya, itu tuh hasilnya nanti bisa jadi cengeng. Jadi Pak Sapardi waktu itu cerita dari pengalamannya dia sendiri nih, dia menulis puisi tentang Marsinah yang ternyata memakan waktu sampai 3 tahun ya buat akhirnya selesai. Jadi Marsinah ini memang seorang tokoh ya, dia seorang aktivis dan juga buruh pabrik yang di zaman Orde Baru itu dia memang aktif dalam melakukan unjuk rasa buruh. Nah, dia kemudian diculik, abis itu menghilang selama 3 hari dan akhirnya ditemukan terbunuh. Kalau ada dari kamu yang belum tahu nih, sejarah atau cerita lengkap ya tentang Marsinah, nanti artikelnya akan aku taruh di deskripsi video ini ya. Jadi cerita tentang beliau inilah yang menginspirasi Pak Sapardi untuk akhirnya menulis puisi Marsinah tersebut. Nah, soal proses penulisannya, Pak Sapardi bilang gini nih. Saya ternyata yakin bahwa kalau orang marah itu nggak boleh nulis saja. Kalau orang marah itu demo saja lah gitu, nggak usah nulis saja ya. Demo apa-apa, marah-marah gitu, kalau pemecah piring apa-apa gitu. Tapi kalau nulis saja nggak bisa. Jadi kira-kira begini, kalau kita mau nulis saja apapun, saja cinta, apa saja protes apa-apa, kita harus mengambil jarak dulu dengan objeknya. Jarak estetika itu harus ada dulu, supaya kelihatan itu sebagai objek. Saya tidak terlibat situ. Kalau saya terlibat, itu cengeng jadinya. Jadi sentimental. Sama membaca juga sama. Kalau kita tidak bisa menempatkan apa yang kita baca itu sebagai sesuatu yang bukan milik kita, ya kita jadi cengeng. Coba kalau misalnya nonton sinetron gitu kan, itu perbedaan antara misalnya Anda dan saya dengan orang-orang lain yang suka nangis nonton sinetron. Kalau kita kan tahu, itu kan cuma bohong, itu kan begitu. Terus tips menulis yang kedua, jadi Pak Sapardi bilang nih, sebagai seorang penulis seenggaknya kita tuh harus menguasai satu bahasa asing lah. Karena ketika kita menerjemahkan nih bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, secara otomatis perbendaharaan kata kita tentang bahasa Indonesia tuh juga akan jadi bertambah banyak dan luas. Jadi dia bilang gini. Jadi memang saya tuh seorang penerjemah sebenarnya gitu, senang. Dan saya belajar menerjemahkan. Saya belajar menulis dari menerjemahkan sebetulnya. Saya kira banyak pengarang kita yang begitu, Karya Anwar juga begitu kan. Nah, terjemahnya itu mempengaruhi tulisannya dan itu wajar dan mungkin itu harus. Kalau kita berbicara dengan bahasa kita sendiri doang, kita sendiri, itu ya kita nggak berpikir lagi kan.
Tapi kalau kita berbicara atau nulis dalam bahasa asing, kita kan mikir. Iya. Mikir ini bagaimana. Nah, mikirnya itulah yang penting di dalam penulisan. Dalam ketika saya menulis dalam bahasa Indonesia, saya mikir juga, membayangkan kalau saya nanti kalau ini bahasa Inggris bagaimana. Ketika nulis itu, ini geser sini bener gak? Itu kan pengaruh bahasa asing yang saya pelajari gitu. Itulah sebabnya saya katakan penguasaan bahasa asingnya satu aja lah Inggris, itu akan berpengaruh sangat besar pada perkembangan seorang pengarang. Tips menulis yang ketiga, jadi kalau dari Pak Sapardi nih ya, beliau itu tidak percaya dengan yang namanya inspirasi. Buat dia dalam menulis itu yang penting adalah niat. Makanya Pak Sapardi ini memang bisa menulis kapanpun dan dimanapun. Dan Pak Sapardi ini juga punya tujuan pribadi ya dalam menulis, katanya gini. Begini, ya itu nulis itu nggak pakai waktu ya, tidak pakai yang sore pagi atau di mana itu nggak ada. Yang perlu bagi saya itu kalau saya berniat nulis dari niat itu saya nulis dimanapun kapanpun. Kadang-kadang ya sekiranya kalau misalnya Anda tidak datang barangkali saya sedang nulis, tapi tadi sudah nulis karena barusan pergi saya tidur sebentar gitu. Tapi kalau enggak ya kapan saja, kadang-kadang jam 3 pagi bangun nulis, punya niat untuk terus menulis. Bukan karena saya tidak punya pekerjaan, saya punya pekerjaan banyak juga nulis gitu ya. Tapi ada sesuatu dorongan dalam diri saya untuk ngomong tingginya, saya ingin berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Saya nulis dan kemudian orang membaca, dan saya tuh kalau menulis selesai bahagia sekali gitu. Wah, saya melakukan sesuatu yang baru, menciptakan sesuatu. Ciptaan saya itu moga-moga bisa juga dimanfaatkan orang lain untuk apa saja. Itu yang paling penting. Sampai sekarang saya selalu begitu. Jadi saya selalu berpikir ini nanti kira-kira apa sih yang bisa dibaca oleh orang dan membuat orang itu bukan senang ya, tapi merasa sesuatu. Ini sesuatu yang bisa saya hayati gitu. Baiklah, itu tadi ringkasan obrolanku dengan almarhum Pak Sapardi Djoko Damono di salah satu episode di podcast Main Mata. Kalau kamu pengen dengerin langsung ya cerita lengkap dari Pak Sapardi kayak gimana, nanti link ke videonya atau ke obrolannya ya, karena waktu itu masih audio only. Ntar aku taruh di deskripsi video ini. Semoga cerita dari Pak Sapardi ini juga bisa membantu kamu atau menginspirasi kamu nih untuk menulis lebih banyak lagi ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!